Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawar Fadila dari kelas 11 IPA 1 ingin menjelaskan tentang sejarah Perang Batak. Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang Batak disebut juga Perang Tapanuli yang berarti sebagian besar masyarakat berasal dari rumpun suku Batak. Perang Batak berlangsung selama 29 tahun dari 1878 sampai 1907 dan dipimpin oleh Raja Simangaraja XII. Berikut adalah tokoh yang terlibat dalam Perang Batak. Ada Raja Sisimangaraja XII dan Van Delen. Dan ini ada Pendeta Nommensen dengan Kapten Hans Christoffel. Latar belakang Perang Batak adalah adanya upaya kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda, di mana upaya ini dikhawatirkan mampu menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Dan juga Belanda ingin mewujudkan menguasai Pax Nederlandica atau yang disebut lingkungan Hindia Belanda. Untuk mencegah jatuhnya tanah Batak di tangan Belanda, Sisimangaraja XII melakukan berbagai bentuk perlawanan, yaitu melakukan kampanye keliling daerah guna menghimbau agar masyarakat mengusir para Zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk, dan juga mempersiapkan benteng pertahanan berupa benteng alam di daratan tinggi Toba dan Silindung, menyerang dan menyergap berbagai pos Belanda yang ada di tanah Batak. Dan juga Sisimangaraja XII bersama putra-putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi beserta sisa prajuritnya melakukan perlawanan terakhir di Ai Sibulbulon, daerah Dayak. Akibat dari Perang Batak di Indonesia adalah orang Batak banyak yang terbunuh, pemukiman mereka hancur karena dibakar, agama Kristen yang saat itu menyebar menjadi berkembang subur tanpa ada halangan dari pihak manapun. Sedangkan pihak Belanda mengalami krisis pendanaan karena saat bersamaan mereka juga menghadapi Aceh yang begitu kuat, sehingga dia harus menggunakan pasukan dari luar yang dibayar mahal. Dampak dari Perang Batak. 1. Ada dalam bidang politik. Contohnya, seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. 2. Dalam bidang ekonomi. Contohnya, dikuasainya monopoli perdagangan di sana terutama hasil perkebunannya seperti tembakau. 3. Dalam bidang sosial. Contohnya, tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Pada akhirnya, Sisimangaraja XII beserta segenap masyarakat Batak kalah dengan Belanda. Taktik licik yang dilakukan Belanda dengan upaya menangkap Borusagala, istri Sisimangaraja XII, dan 2 anaknya menyebabkan Sisimangaraja XII mengalami beban psikologi yang berat. 17 Juni 1907, Sisimangaraja XII meninggal dalam perlawanan terakhirnya di Ai Sibulbulon, Dairi, karena tertembak timah panas tepat di dadanya. Kedua putra dan seorang putrinya pun ikut gugur di tangan Belanda. Dengan begitu, usailah Perang Batak. Thank you for watching this video. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.